Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amelia Putri Dwitasari dari Reguler Management B. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial cara melinked account, lalu membuat daftar pajak, dan menghubungkan cabang departemen pada berikut videonya. Nah, pertama kita buka aplikasi Mayob, kemudian kita pilih Open, karena kita akan menggunakan perusahaan yang telah kita buat kemarin. Kemudian kita pilih Yes, Oke. Nah, karena di sini nama akun-akunnya belum lengkap, maka dari itu kita lengkapi terlebih dahulu dengan cara mengimpor dari Microsoft Excel ke Mayob. Caranya, kita buka Excel ini, kemudian kita pilih Save dulu, kita pilih Save As, kemudian kita simpan, dan Save As tipenya kita ubah menjadi text tab delimited, kemudian pilih save, kemudian yes. Nah, setelah itu kita kembali ke Mayob, kita pilih file, pilih import data, kemudian pilih account information. Nah, untuk duplikat recordnya kita pilih update existing record, kemudian pilih continue. Kita pilih akun yang sudah kita buat, kemudian open. Nah, kita pasangkan nama akun-akun ini, nomor akun kepada akun number, nama akun name, header, dan akun tipe. Setelah itu kita pilih import. Kemudian pilih OK. Nah, import sudah selesai, nama akun-akunnya sudah bertambah. Nah, selanjutnya kita ke linked account. Nah, untuk linked account, caranya kita pilih menu setup, kemudian pilih linked account. Nah, pertama kita mengubah linked account dan banking. Nah, pada halaman ini kita hanya mengubah bank account for undeferred fund, yaitu kita pilih kas di bank. Nah, kas di bank ini kita bisa menggunakan BRI, BCA, Mandiri, dan lain-lain sesuai perusahaan yang dijalani. Lalu selanjutnya kita ke linked account yang kedua, kita ke menu setup lagi, lalu kita pilih linked account. Nah, yang kedua yaitu sales account, yaitu akun penjualan. Nah, untuk aset account for tracking receivable, yaitu aset untuk penjualan barang secara kredit. Jadi kita isi dengan piutang dagang. Nah, untuk bank account for customer receipt, yaitu akun bank untuk penerimaan dari pelanggan. Jadi kita pilih dengan kas di bank. Nah, selanjutnya kita checklist yang pertama, yaitu income account for freight, yaitu jasa angkut penjualan. Jadi kita isi dengan pendapatan angkut penjualan. Nah, kita checklist lagi yang kedua, yaitu liability account for customer deposit, yaitu uang muka dari pelanggan. Jika ada uang muka dari pelanggan, jadi kita isi dengan uang muka penjualan. Lalu yang ketiga kita checklist, yaitu expense or cost of sale account for discount. Nah, ini yaitu untuk diskon penjualan. Jadi kita isi dengan potongan penjualan. Kemudian pilih OK. Lalu yang keempat kita checklist, yaitu income account for late checks, yaitu pendapatan bunga denda keterlambatan bayar dari pelanggan. Jadi kita isi dengan pendapatan bunga. Kita pilih OK. Nah, inilah linked account untuk sales, yaitu untuk akun penjualan. Nah, selanjutnya kita ke linked account yang ketiga. Kita ke menu setup lagi, linked account. Nah, yang ketiga yaitu purchase account, yaitu akun pembelian. Nah, untuk liability account for tracking payable,
yaitu untuk mencatat utang dagang. Jadi kita pilih dengan utang dagang. Untuk bank account for paying bills, yaitu akun bank untuk membayar tagihan. Jadi kita pilih dengan kas di bank. Nah, untuk yang pertama ini kita skip saja, kita kosongkan. Kita lanjut yang kedua, kita checklist. Untuk expense or cost of sale account for freight, yaitu angkut pembelian. Biaya angkut pembelian. Nah, yang ketiga kita checklist untuk asset account for suppliers deposit, yaitu uang muka pembelian. Nah, untuk I-Tech discount, yaitu expense account for discount, yaitu potongan pembelian. Jadi kita isi dengan potongan pembelian. Nah, yang terakhir yaitu expense account for late charge, yaitu membayar denda karena terlambat membayar. Jadi kita isi dengan biaya bunga atau biaya denda. Oke. Nah, inilah akun-akun linked pada purchase linked. Nah, kemudian kita lanjut ke linked account yang keempat, yaitu payroll account. Nah, untuk halaman ini kita hanya mengisi atau mengubah yang di atas saja, yaitu bank account for cash payment. Kita isi dengan kas di bank. Kemudian oke. Nah, itulah cara melinked account. Nah, selanjutnya kita membuat daftar pajak. Caranya kita pilih menulis, kemudian kita pilih tax code. Nah, di sini ada beberapa. Untuk menulis daftar pajak, kita menggunakan yang GST atau Good and Service Tax. Kita pilih ini, lalu edit. Nah, setelah itu kita ubah GST menjadi PPN atau PPN. Deskripsinya pajak pertambahan nilai. Nah, untuk linked account for tax collected-nya, kita menggunakan PPN keluaran. Sedangkan untuk linked account for tax paid, kita menggunakan PPN masukan. Nah, di sini PPN keluaran yaitu rekening yang digunakan oleh perusahaan untuk membayar pajak saat membeli barang. Sedangkan PPN masukan yaitu pajak yang dibayarkan konsumen kepada perusahaan kita ketika membeli barang. Nah, itulah cara list pajak. Kemudian pilih OK. Nah, setelah itu untuk yang lainnya kita abaikan saja. Biasanya dalam perusahaan kita hanya menggunakan PPN atau NT. Nah, selanjutnya kita membuat job list departemen. Pertama kita ke menulis, lalu pilih jobs. Nah, di sini kan masih kosong. Kita isi sesuai dengan yang disediakan perusahaan. Contoh, kita ke menu new. Selanjutnya kita isi job number-nya. Di sini saya memberikan contoh AC. Job name-nya aksesoris. Kemudian saya akan memberikan contoh satu lagi. Kita klik new. Nah, untuk job number-nya satu lagi HD. Job name-nya hardware. Kemudian oke. Nah, inilah cara membuat job list departemen. Selanjutnya kita membuat list kategori departemen.
Kita ke menu list lagi, kita pilih kategori. Nah, di sini juga masih kosong, kita klik new. Nah, kita isi kategori ID-nya, contoh Bandung. Kita enter. Nah, untuk kategori name-nya, misalnya Bandung. Nah, deskripsinya, cabang Kota Bandung. Yang kedua, kita klik new lagi. Contoh yang kedua, Semarang. Kategorinya SMG, kemudian enter. Nah, untuk kategori name-nya Semarang. Nah, untuk deskripsinya, cabang Kota Semarang. Kemudian klik OK. Nah, inilah cara membuat list kategori ID. Sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.